Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddala bani adama bil ilmi wal amali ila jami'il alam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladhina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Kami ucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Idul Fitri kita kali ini akan mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Program Tasbih Idul Fitri bersama saya Luqman Rifai dengan tema hakikat halal bihalal. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dilimpahkan ke hadapan kita semua. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan pembawa pelita Islam, junjungan agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga di akhir zaman. Para pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara tradisi umat Islam Indonesia ketika berada di Idul Fitri ini adalah menggelar apa yang disebut dengan halal bihalal. Kenapa saya sebutkan istilah ini sebagai tradisi umat Islam di Indonesia? Karena sadarilah bersama, walaupun istilah halal bihalal ini menggunakan bahasa Arab, akan tetapi di Jazirah Arab sendiri istilah ini tidaklah dikenal. Dalam sejarah, sebagian mengkaitkan bahwa istilah halal bihalal ini dimunculkan oleh seorang ulama Indonesia pada masa era Presiden Bung Karno. Pada saat momentum Idul Fitri, seorang ulama yang bernama Kiai Haji Wahab Hasbullah di hadapan Presiden Soekarno mengusulkan pada saat Idul Fitri dicanangkanlah satu pagelaran namanya halal bihalal yang tidak ada lain adalah satu momentum pertemuan untuk saling memaafkan satu sama lain dari berbagai macam elemen pihak yang ada. Dalam istilah bahasa Arab, halal bihalal mungkin tidak begitu dikenal kalau kita buka dalam lembaran Al-Quran, sunnah Nabi, bahkan kitab-kitab salaf. Tapi apabila kita kaji istilah halal bihalal dalam terminologi bahasa Arab, setidaknya bisa kita dekati dengan teori al-idmar, yakni teori menyisipkan kata dalam sebuah kalimat. Kata halal bihalal makna yang pertama bisa jadi mengandung makna tolabu halal bitoriqati halal, yakni mencari kehalalan dengan cara yang dihalalkan. Ketika orang berlaku perbuatan yang salah, berbuat dosa terhadap sesama manusia, ini adalah sebuah perbuatan yang hukumnya haram. Oleh sebab itu, kita perlu bagaimana perbuatan yang haram ini menjadi halal. Maka caranya tidak ada lain adalah dengan cara mencari kehalalan. Dan cara mencari halalan itu yang diajarkan di dalam Islam adalah dengan saling memaafkan. Itu makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, ada yang mengatakan bahwa halal bihalal mengandung makna al-halal yujza'u bil halal. Kehalalan dibalas dengan kehalalan. Maka seolah-olah ketika orang melakukan halal bihalal,
Seseorang mengatakan, sudah aku halalkan seluruh kesalahanmu selama ini kepadaku. Mohon kalau aku juga punya salah untuk dihalalkan. Mengandung makna satu sama lain saling memaafkan. Inilah kurang lebih hakikat dari makna halal bihalal itu sendiri. Para pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau itu yang dimaksudkan, tentu aktivitas halal bihalal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW, di mana beliau bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani ila ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim yang bertemu lalu berjabatan tangan di antara keduanya, kecuali Allah akan menghapuskan dosa di antara kedua belah pihak sebelum keduanya berpisah. Ini menunjukkan kehadapan kita semua bahwasanya saling memaafkan dengan cara berjabatan tangan adalah salah satu amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Maka itu menjadi masuk di akal apabila ada sebagian umat Islam di saat momentum halal bihalal begitu berjabatan tangan kemudian saling mengatakan mohon maaf lahir dan batin, lalu kemudian ada ucapan 00 atau mengucapkan 00. Itu mengandung makna seolah-olah dengan kita berjabatan tangan saling memaafkan satu sama lain, maka dosa kita pada orang itu menjadi kosong dan dosa orang itu kepada kita menjadi kosong. Itulah indahnya di dalam Islam, bagaimana saling memaafkan dituntun oleh Rasulullah Muhammad SAW. Para pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu aktivitas halal bihalal yang tidak lain adalah manifestasi dari saling memaafkan di dalam hasanah Islam adalah sesuatu yang amat penting. Kenapa demikian? Karena sadarilah bersama bahwasanya dosa-dosa apabila terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali cara kita meminta maafnya, kita memohon ampunan cukup dengan cara bertaubat, dengan penyesalan, dengan ada komitmen tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi, dan secara nyata dia tinggalkan maksiat itu, maka sudah cukup. Kalau itu terkait dengan dosa kita terhadap sesama manusia, dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau itu terkait dengan dosa kita terhadap sesama manusia, di samping kita memohon ampunan kepada Allah, ingatlah sesungguhnya Allah sulit mengampuni dosa seorang hamba kecuali dia sudah meminta keridhaan kepada orang yang dulu pernah disakiti, dulu pernah dizolimi. Maka momentum halal bihalal, momentum saling memaafkan ini adalah sebuah momentum untuk sebagai solusi atas persoalan-persoalan yang mungkin kita pernah berbuat salah, berbuat silaf, berbuat kekeliruan terhadap sesama manusia. Dan di momentum Idul Fitri ini adalah momentum yang tepat. Kalau selama kita di bulan suci Ramadan, kita berusaha untuk menjemput ampunan Allah, mendekat kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka di saat Idul Fitri tentu sangat tepat kalau kita berusaha menseimbangkan bagaimana membangun hubungan baik terhadap sesama manusia. Salah satu jalan yang kita tempuh di antaranya adalah dengan saling memaafkan satu sama lain sebagai pintu jalan untuk membangun hablum minan nas, hubungan kita terhadap sesama manusia. Para pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu momentum halal bihalal adalah sebuah momentum yang sangat penting bagi umat Islam di saat kita berada di bulan Syawal, di saat kita berada di Idul Fitri ini, karena ini akan menyempurnakan ibadah-ibadah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan.
Para pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, halal bihalal yang dimanifestasikan dengan saling memaafkan satu sama lain adalah momentum yang tepat untuk kita lakukan di saat kita berada di Idul Fitri di bulan Syawal ini. Karena ini akan menyempurnakan aktivitas ibadah kita selama di bulan suci Ramadan dalam kerangka membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Tetaplah bersama kami dalam program Tasbih Idul Fitri sesaat lagi.